Yuan Dingshan benar-benar marah, apakah kalian bodoh, sekelompok rubah ternyata sebodoh ini. Ying Zhao menatap kelompok Hubu dengan jijik, dasar tidak berguna. Suku manusia hewan rubah yang direndahkan seperti itu langsung marah, tetapi Hubu sangat cemas, kenapa kalian belum juga bergerak? Cepat selesaikan manusia hewan ular itu. Hubu melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah Ying Zhao. Cepat serang. Bukankah kalian sudah diikat kontrak oleh Jieling? Kalian cepat bunuh manusia hewan ular itu. Ying Zhao menatapnya dengan tidak sabar. Tiba-tiba ia mengibaskan sayapnya dan melempar Hubu keluar sepenuhnya. Bukan siapa-siapa, hanya alat yang dimanfaatkan oleh Jieling, beraninya menunjuk-nunjuk dirinya. Hubu jatuh dengan keras ke tanah, bahkan tidak bisa bangun. Seekor manusia hewan elang abu-abu tiba-tiba berlari datang. Tetua Ying Zhao, ada sebuah kendi air kecil di depan. Mereka sangat lelah terbang jauh-jauh ke sini, sudah sangat lama tidak minum air. Walaupun air di danau tidak banyak, mereka semua pergi untuk minum. Manusia hewan kera juga sama. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa yang salah. Dia melihat Hubu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Lalu melihat orang-orang suku rubah melihat kendi air kecil. Selain beberapa orang yang berlari untuk minum, yang lainnya duduk. Tampaknya semakin lama semakin kehilangan semangat. Yuan Dingshan melihat lagi kendi air kecil itu. Bukankah dikatakan bahwa rawa ini tidak memiliki air? Mengapa ada kendi air kecil di sini? Mengapa kendi air kecil ini tidak mengering? Mengapa manusia hewan ular tidak melindungi kendi air kecil ini? Yuan Dingshan sepertinya tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia segera berteriak dengan keras, "Jangan minum, ada yang aneh." Namun, kata-katanya ini tampaknya tidak ada gunanya. Manusia hewan kera dan manusia hewan elang yang kehausan semuanya tengkurap di tepi danau minum air. Yuan Dingshan maju dengan marah. Dia menarik manusia hewan kera dari sukunya sendiri. "Jangan minum, air ini aneh, jangan minum lagi." Manusia hewan kera itu menatap Yuan Dingshan dengan bingung. Hanya air, apa yang bisa aneh? Namun, tepat pada saat itu, manusia hewan suku rubah yang tidak jauh dari sana tiba-tiba jatuh ke tanah satu persatu. Manusia hewan kera dan manusia hewan elang terkejut. Yuan Dingshan segera berlari ke sana. Dia mengangkat lengan manusia hewan suku rubah, lalu memeriksa napas di hidungnya. Napasnya sangat lemah. Ketika dia berbalik, dia melihat semua manusia hewan kera dan manusia hewan elang yang telah minum air semuanya jatuh ke tanah. "Aku lemas sekali, aku ingin tidur, sepertinya aku tidak bisa bergerak." Ying Zhao terkejut. Dia akhirnya percaya pada firasat Yuan Dingshan. Dia segera berjalan ke sisinya. "Apa yang terjadi?" Yuan Dingshan memberitahunya dengan sangat yakin, airnya bermasalah. Tetapi Ying Zhao masih bingung. Bagaimana mungkin air bermasalah? Air adalah air dari alam, sudah minum air selama bertahun-tahun, tidak pernah minum air yang bermasalah. Lagi pula air ini terlihat sangat jernih. Yuan Dingshan menatapnya dengan marah. "Pengetahuanmu yang sedikit bukan berarti hal itu tidak ada di dunia ini. Satu dosis bubuk obat dari tabib gagak hitam bisa membuat ribuan manusia hewan kehilangan kemampuan bertarung." Ying Zhao memandang ke sekeliling dengan bingung. Sama seperti sekarang ini, saat mereka datang, ada ribuan manusia hewan. Suku rubah sepertinya telah meminum sesuatu sebelum datang, hampir semuanya tumbang. Dan semua hewan mereka yang telah meminum air juga tumbang. Masalahnya adalah, yang bisa berebut untuk minum air adalah manusia hewan yang kuat. Yang tidak bisa berebut air dan lolos dari bahaya ini, justru adalah mereka yang lemah. Ying Zhao melihat pemandangan di depannya dan tiba-tiba menjadi cemas. Sekarang bagaimana? Tetapi Yuan Dingshan malah menyuruh mereka melarikan diri. Bawa keluar sebanyak yang bisa dibawa. Yang tertinggal semuanya akan menjadi sasaran. Sebagai manusia hewan kristal ungu, Ying Zhao sangat tidak terima. "Aku baru melihat beberapa manusia hewan ular. Bagaimana jika ini bukan jebakan? Jangan lari dulu." Yuan Dingshan berteriak dengan marah, "Apakah kamu tidak punya otak?" Namun, tepat pada saat itu, Bai Feng, Yin Hong,
dan Si Ying membawa sekelompok besar manusia hewan, muncul dari segala arah seperti hantu. Jumlah mereka sangat banyak dan besar, dengan cepat mengepung para penyusup. Di hari-hari ketika air lebih berharga daripada kulit hewan ini, kendi air kecil itu tentu saja diisi dengan air suling. Hanya saja sudah kutambahkan sesuatu. Memang menunggu momen saat ini. Manusia hewan di wilayah kehampaan bersembunyi di samping, melihat mereka meminum air yang telah dicampur, melihat mereka kehilangan kemampuan bertarung satu persatu. Bai Feng menatap manusia hewan di depannya. Dia sangat menyilaukan seperti dewa. Wajah Ying Zhao penuh dengan keterkejutan. Pendeta Agung Bai Feng, mengapa kamu bisa muncul di sini? Yuan Dingshan bahkan lebih terkejut. Pendeta Agung Kota Elang Putih, mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Bai Feng hanya mengepakkan sayapnya. Dia menatap tanah dengan angkuh. Perintah Dewa Hewan, basmi kejahatan sampai ke akarnya. Bunuh. Musim kawin ular kaisar satu-satunya di dunia. Aku akhirnya naik ke tingkat kristal merah. Tetapi menjelang pertempuran besar, aku malah hamil. Semua manusia hewan tidak mengizinkanku ikut berperang. Si Wang berjaga di sisiku dengan ketat untuk mencegahku menyelinap. Tyson pergi berjaga-jaga tidak jauh dari sana, selalu waspada terhadap hewan yang ingin mendekat. Bahkan kedua anakku juga berubah menjadi wujud ular, menatap sekeliling dengan waspada. Tanpa pilihan lain, aku hanya bisa melihat pertempuran dari kejauhan. Terlihat sekelompok besar manusia hewan jatuh ke tanah setelah meminum air. Pertempuran di bawah tingkat kristal merah hampir seperti penghancuran mutlak. Tetapi di pihak manusia hewan kristal ungu tingkat tertinggi, wilayah kehampaan hanya memiliki Bai Feng sendiri. Sedangkan pihak lawan memiliki Ying Zhao dan Yuan Dingshan. Ketika Bai Feng berhadapan dengan Ying Zhao di udara, Yuan Dingshan dapat membebaskan tangannya untuk langsung memukul mundur manusia hewan elang putih dan manusia hewan serigala perak. Si Ying dan Hu Hui segera berlari keluar, dan bersama dengan Yin Hong menahan serangan Yuan Dingshan. Namun, itu masih terlihat sangat menyulitkan. Aku menatap Si Wang, berharap dia bisa pergi membantu. Raja Iblis Agung, bagaimana kalau kamu? Dia seolah mengerti bahwa aku ingin dia turun tangan membantu Bai Feng. Dia berkata dengan dingin, mereka belum mati. Pada saat ini, Mu Xiao di sana juga sudah bisa membebaskan diri, dan terbang bersama-sama untuk melawan Yuan Dingshan. Ying Zhao tiba-tiba melihat ke belakang dengan sangat peka. Dalam sekejap, dia melihatku yang sedang menonton mereka dari tempat tinggi. Dia langsung mengenaliku. Betina ini adalah pemilik betina dari penguasa wilayah kehampaan. Dia sangat cantik dan juga sangat berbahaya. Intuisinya mengatakan kepadanya, jika tidak menghabisi wanita itu, mereka semua akan gagal. Maka dia mengepakkan kedua sayapnya dengan ganas ke arahku. Badai topan seketika menyerang. Ekspresi Si Wang seketika menjadi dingin. Tatapannya membawa sedikit rasa dingin. Dia mengibaskan ekornya, dan ternyata dengan mudah menangkis semua serangan Ying Zhao. Ying Zhao melebarkan matanya dengan terkejut. Dia menatap Si Wang dengan tidak percaya. Bai Feng tidak menghentikan serangannya, dia dengan cepat mengalihkan kembali perhatian Ying Zhao. Ying Zhao, lawanmu adalah aku. Elang putih dan elang merah bertarung sengit di langit. Tetapi pihak Yuan Dingshan sudah agak tidak bisa menahan diri. Dia mundur beberapa langkah. Ying Zhao, jangan bertarung lagi. Yang mati biarlah mati. Kita cepat lari. Ying Zhao melihat ke bawah dari udara, melihat manusia hewan suku elang yang tewas dan terluka, dia marah hingga muntah darah. Dia bertanya pada Bai Feng, penyihir agung, mengapa kamu membantu kelompok orang yang ingin menghancurkan dunia ini? Bai Feng adalah penyihir agung suku elang putih. Walaupun dia bukan dari suku yang sama dengan suku elang lainnya, tetapi dia adalah sosok yang dipuja dan dihormati oleh suku elang lainnya. Dia adalah Bai Feng. Dia sudah hidup entah berapa tahun. Utusan Dewa Hewan yang paling dekat dengan Dewa Hewan. Namun Bai Feng mengepakkan sayapnya dan menerjang, terbang menyerang dengan kekuatan yang tidak tertahankan. Dengan satu kibasan sayap, dia membalikkan Ying Zhao, dan menatapnya dengan angkuh. Jika matamu buta, lebih baik dicongkel saja.
Kalianlah orang-orang yang sebenarnya menghancurkan dunia. Ying Zhao terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Walaupun sama-sama tingkat kristal ungu, Ying Zhao merasa bahwa yang dia hadapi sepertinya adalah kristal emas. Atau bahkan seseorang yang lebih kuat dari kristal emas. Yuan Dingshan menemukan kesempatan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik Ying Zhao. Kemudian dia membawa Ying Zhao melarikan diri. Aku menyipitkan mataku, melihat sosok mereka yang berangsur-angsur menjauh. Yuan Dingshan dan Ying Zhao bukanlah apa-apa. Di mana sebenarnya tokoh utama wanita dunia, Jie Ling, berada. Untuk urusan sepenting ini, apakah dia tidak datang sendiri? Sepertinya aku terlalu meninggikan tokoh utama wanita dunia itu. Sampai akhir, aku tidak melihat kemunculan Jie Ling. Pertempuran berakhir. Manusia hewan dari pihak Jie Ling kalah telak. Manusia hewan wilayah kehampaan membersihkan medan perang. Manusia hewan ular lainnya bergantian tidur. Aku berjalan di tanah rawa, mengamati medan perang. Tokek tiba-tiba merayap keluar. Cucu yang baik, keberuntungan yang terkumpul kali ini sangat banyak. Tetapi aku menatap ke langit. Kakek Tokek, insiden suku serigala perak sebelumnya, jika langit palsu gagal, dia akan melukai dirinya sendiri hingga berdarah. Kali ini dia belum berdarah, itu membuktikan bahwa masalah ini belum sepenuhnya berlalu. Namun Tokek tertawa, jangan terburu-buru, sebentar lagi. Aku tidak lagi memperhatikan langit. Aku berbalik dan dengan tegas memberikan perintah kepada manusia hewan yang hadir. Semua tawanan perang rendam ke dalam air. Kita harus menyingkirkan manusia hewan yang mengoleskan rumput momo di tubuh mereka. Siapapun yang tubuhnya diolesi rumput momo, tidak perlu dilaporkan, langsung eksekusi. Aku ingin menyingkirkan sekecil apapun kemungkinan Jie Ling bersembunyi di antara kelompok manusia hewan ini. Tokek mentransfer keberuntungan yang diserap di mutiara keberuntungan kepada Kong Mian. Setelah transfer keberuntungan kali ini, aku jelas merasakan anak Kong Mian sedikit bersinar. Orang lain tidak bisa melihat perubahan ini, tetapi Si Wang melihatnya. Dia sedikit mengerutkan kening, seolah melihat anak merak adopsi itu sedikit bersinar. Tokek berdiri di pundakku dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Cucu yang baik, berhasil. Walaupun tokoh utama wanita asli masih ada, tetapi tokoh utama wanita dunia baru telah terbentuk. Bintang ganda di langit, seorang Jie Ling sudah tidak bisa lagi mengguncang keberuntungan dunia. Tokek tertawa terbahak-bahak. Cucu yang baik, kamu bisa bertindak dengan cara yang kamu suka. Tidak perlu mempedulikan tokoh utama wanita dunia. Mau dia mati atau hidup tidak akan memberikan dampak besar padamu. Bau darah di medan perang sangat kuat, tidak cocok untukku berlama-lama. Sayang sekali pembersihan medan perang kali ini tetap tidak menemukan Jie Ling. Dia lolos lagi. Aku berada di dalam gua, menghitung hari-hari api berkobar. Sejak hari api berkobar dimulai sampai sekarang, sudah lebih dari 2 bulan. Dan aku sudah hamil selama sebulan. Aku mengangkat tanganku dan melihat langit di luar. Kakek Tokek, mengapa hari api berkobar kali ini begitu lama? Jika tidak segera berakhir, tempat perlindungan di berbagai wilayah kota hewan buas mungkin tidak akan bisa bertahan. Namun Tokek memberitahuku bahwa cuaca akan segera menjadi lebih sejuk. Benar saja, pada malam hari setelah Tokek selesai bicara, hujan gerimis turun. Hujan ini membuat kota hewan buas mendidih. Manusia hewan berbondong-bondong berlari keluar dari gua dan menari di bawah guyuran hujan. Pada saat yang sama, seberkas warna merah tua muncul di antara tirai hujan. Tokek mendongak dan menatap langit. Cucu yang baik, hari api berkobar telah berakhir. Manusia hewan ular dari wilayah kehampaan masih hidup. Langit palsu telah kalah. Lihat, langit palsu itu mengalami pendarahan hebat. Di hari-hari setelah hari api berkobar, ternyata kami menyambut musim hujan kecil. Jika tidak ada halangan, setelah musim hujan kecil akan langsung menyambut musim hujan besar tanpa transisi. Namun, musim hujan kecil ini cukup nyaman. Semuanya juga bersiap untuk bermigrasi. Selama periode ini, saat Si Wang menghadapiku, tatapan dingin di matanya semakin memudar. Kadang-kadang dia menunjukkan ekspresi lembut.
Terkadang dia juga tersenyum tipis padaku. Aku bertanya pada Si Wang dengan penasaran, apakah kita akan bermigrasi ke wilayah kehampaan? Sebelumnya aku selalu merasa bahwa selama aku tetap berada di Danau Matahari Gelap, anak ketiga dan anak keempat pasti akan datang ke Danau Matahari Gelap untuk mencariku. Jadi aku terus menunggu mereka di Danau Matahari Gelap. Walaupun kami menyerahkan Danau Matahari Gelap, kami tidak bermigrasi terlalu jauh. Aku juga meninggalkan beberapa tanda di jalan agar memudahkan mereka menemukanku. Tetapi aku tidak mengerti mengapa sudah selama ini mereka belum tiba di Danau Matahari Gelap. Raja Iblis Agung, aku sangat khawatir. Aku merasa kita harus segera pergi mencari kedua anak kita yang lain. Saat berpisah, aku telah berjanji pada anak-anak. Aku pikir mereka akan berkumpul di Danau Matahari Gelap, tetapi menunggu sampai sekarang belum juga ada kabar. Aku tidak mengerti mengapa kota harimau hitam tidak bergegas ke Danau Matahari Gelap. Aku lebih tidak mengerti lagi mengapa anak-anak tidak datang ke Danau Matahari Gelap. Mendengar aku menyebutkan tentang anak-anak, hati Si Wang tidak bergeming sedikit pun. Walaupun dia tidak membenci anak-anak, dia sebenarnya tidak terlalu menyukai anak-anak. Sama seperti anak pertama dan anak kedua, walaupun dia merasa mereka akrab, tetapi sebenarnya dia tidak bisa dikatakan menyukainya. Dibandingkan dengan anak-anak, Si Wang jelas lebih berharap untuk meninggalkanku di tempat yang aman dan nyaman, agar aku bisa melewati 1 bulan ke depan dengan tenang. Melahirkan anak ular betina kecil itu dengan selamat. Namun, Si Wang tidak langsung menolak. Dia hanya bertanya apakah aku tahu di mana mereka berada. Aku menggelengkan kepala. Kemudian aku teringat sesuatu dan segera pergi mencari Bai Feng. Siapa tahu dia tahu. Aku berdiri di bawah pohon besar dan berteriak keras. Penyihir agung. Dengan cepat Bai Feng terbang turun dari pohon. Setelah melihat bahwa itu adalah aku, ekspresi wajahnya menjadi lembut. Si Yin, kamu mencariku. Si Wang merasa sangat tidak suka melihat Bai Feng, seluruh auranya menjadi dingin. Aku segera mengangguk. Apakah kalian juga bersiap untuk bermigrasi? Bai Feng menatapku dengan lembut. Masalah hari api berkobar telah selesai. Kami bersiap untuk membawa manusia hewan yang ditangkap kali ini kembali ke kota Elang Putih untuk ditahan. Aku terdiam cukup lama sebelum membuka mulut. Penyihir agung, bisakah aku meminta bantuanmu? Aku masih punya 2 anak, anak ketiga dan anak keempat. Kamu juga pernah bertemu mereka di kota Elang Putih. Hanya saja terjadi kecelakaan di jalan dan kami terpisah. Aku ingin tahu apakah mereka sekarang bersama dengan Ming Yan. Apakah mereka baik-baik saja sekarang? Bai Feng menatapku, pupil matanya berputar sedikit. Tak lama kemudian dia memberitahuku bahwa anak ketiga dan anak keempat tidak bersama Ming Yan. Arah mereka tidak sama. Aku langsung panik. Di mana mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Bai Feng mengulurkan tangannya, awalnya ingin mengelus kepalaku, tetapi didorong oleh Si Wang yang langsung menghalangi tangannya. Bai Feng dengan pasrah menurunkan tangannya. Mereka baik-baik saja. Arahnya di barat. Di barat ada sebuah kota besar. Kota itu memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya denganmu. Dan sekarang kedua anak itu ada di dalam kota tersebut. Aku secara refleks berkata, apakah itu kota segala hewan? Bai Feng tersenyum dan mengangguk. Benar, itu adalah kota segala hewan. Setelah mengetahui bahwa kedua anak itu ternyata tidak bersama dengan Ming Yan, aku menjadi sedikit khawatir. Aku segera berbalik dan berniat pergi. Kita pergi ke kota segala hewan sekarang. Namun Bai Feng menghentikanku. Jangan terburu-buru. Kota segala hewan baru-baru ini akan mengadakan pertemuan 10.000 kota. Mereka akan mengundang para penguasa kota dan penguasa wilayah dari kota-kota utama untuk berpartisipasi. Spesifikasi wilayah kehampaan cukup untuk berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 kota. Kamu bisa bersiap-siap sedikit dan pergi bersama penguasa wilayah kehampaan. Barulah aku tahu bahwa pertemuan 10.000 kota di permukaannya adalah memperebutkan peringkat kota utama, tetapi sebenarnya adalah memperebutkan warisan. Kota yang memenangkan kejuaraan berkesempatan untuk mendapatkan warisan Dewa Hewan 1 kali. Sambil berbicara, Bai Feng juga melirik sekilas tokek di bahuku. Si Yin,
Pemenang pertemuan 10.000 kota berkesempatan untuk bertemu Dewa Hewan. Kemudian dia tersenyum lembut padaku. Aku rasa kamu bisa pergi mencobanya. Saat aku pergi, Si Wang melirik dingin ke arah Bai Feng. Rasa permusuhan di dasar matanya tidak ditutupi sama sekali. Bai Feng juga sama sekali tidak mengalah, balas menatap Si Wang. Namun setelah kami berjalan jauh, suhu di mata Bai Feng benar-benar berubah. Si Wang memusuhinya, tetapi dia tidak tahu betapa Bai Feng iri padanya. Setelah aku kembali ke gua, aku mulai membereskan barang-barang. Aku tidak menyembunyikannya, dan langsung menggunakan kemampuan spasial di depannya. Si Wang untuk pertama kalinya melihatku menggunakan kemampuan spasial secara langsung, alisnya berkedut hebat. Dia berjalan ke arahku dengan suara yang tegang. Apakah kamu juga memiliki pasangan manusia hewan berelemen ruang? Aku sudah menduga dia akan bertanya seperti ini, jadi aku memberitahunya, jangan tanya lagi. Aku hanya punya kamu sebagai satu-satunya pasanganku. Walaupun dia tidak makan cemburu, dia menjadi lebih bimbang. Seorang betina yang memiliki dua kemampuan, jika diketahui oleh manusia hewan kristal emas, entah apakah akan terjadi masalah yang merepotkan. Namun tidak peduli masalah apapun yang terjadi, dia akan melindungiku dengan baik. Dia melihatku sibuk, dan tiba-tiba berjalan mendekat. Sisik ular berwarna ungu gelap di tubuhnya mulai rontok satu demi satu. Kulit yang kuat terekspos inci demi inci. Hidungku terasa panas, merasa ada darah hidung yang akan mengalir turun. Semenjak kejadian terakhir kali, sudah berlalu 1 bulan lebih. Dia mungkin memang sudah tidak bisa menahannya lagi. Sepertinya asalkan berhati-hati dan tidak melukai telur di perut, tidak akan masalah. Memikirkan hal ini, aku merasa hidungku semakin panas. Si Wang tiba-tiba berhenti, seolah menyadari sesuatu. Maka sisik ularnya rontok lebih lambat lagi. Aku menatap penuh damba pada sisik ular yang rontok dari tubuhnya, tetapi mengabaikan senyum yang tersungging di sudut bibir Si Wang. Aku sangat cemas di dalam hati, tetapi dia malah berhenti pada saat-saat kritis, bahkan membalikkan badannya. Aku seketika bingung, apa maksudnya ini? Saat aku memalingkan kepala, aku melihat di punggungnya ada totem berbentuk seperti anak pohon. Aku bertanya pada Si Wang dengan penasaran, apa itu? Dia memberitahuku bahwa itu adalah kontrak pasanganku. Yan, totemmu sepertinya tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh. Karena itu adalah totem pasangan, totem itu sampai batas tertentu mencerminkan keadaanmu. Yan, kamu bisa berlatih, dan kamu sedang bertumbuh. Aku mengangguk sambil berpikir keras, tetapi Si Wang tiba-tiba tersenyum, lalu membuat semua sisik ularnya kembali ke tempat semula. Yan, sebelum berangkat, aku harus memberitahumu fungsi dari totem pasangan. Aku masih memikirkan pemandangan indah tadi, dan menjawab dengan pikiran yang melayang. Ternyata totem pasangan menghubungkan betina dan pasangannya, memungkinkan betina untuk sampai batas tertentu mengendalikan pasangannya. Sekaligus juga memungkinkan betina untuk menggunakan sebagian kekuatan pasangannya. Aku menatap Si Wang dengan penasaran. Kalau begitu aku bisa meminjam kekuatanmu. Dia mengangguk. Bukan hanya bisa meminjam kekuatanku, saat kamu menghadapi bahaya, kamu juga bisa meminta bantuanku. Seperti saat jatuh dari tebing waktu itu, masih ingat pertemuan pertama kita. Kamu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Aku curiga kamu tanpa sadar menggabungkan kemampuanku. Kemampuan petir digabungkan dengan kemampuan ruangmu, secara tidak sengaja memicu perpindahan ruang. Aku menatap Si Wang dengan terkejut. Kombinasi ini kalau bisa dikuasai, maka itu benar-benar senjata pembunuh ampuh untuk melarikan diri. Aku langsung bersemangat, tetapi Si Wang malah mencubit pipiku. Selama beberapa waktu ke depan, kamu harus menguasai kemampuanku secepat mungkin. Keterampilan yang kamu miliki pada dasarnya bukanlah tipe penyerang utama. Kemampuan petirku bisa menjadi keterampilan penyerang utama saat bertempur. Aku mengangguk dengan cepat. Belajar, harus belajar. Maka pada hari-hari berikutnya menuju kota segala hewan, aku terus-menerus mencoba meminjam kekuatannya. Namun di tengah perjalanan, aku menemukan rahasia Si Wang.
Aku membuat satu-satunya anggur beras di kota hewan buas, tetapi malah ditertawakan sebagai betina tidak berguna yang tidak mengerti arak. Bahkan jika aku meminum satu teguk saja, mereka akan merasa sayang. Aku dianggap membuang-buang, tetapi aku tidak peduli, dan malah menuangkan habis satu-satunya mangkuk arak di dunia ini. Pejantan yang menonton seketika marah. Ini adalah mangkuk arak terakhir di dunia ini, mereka ingin meminumnya pun tidak bisa. Tetapi aku menutup telinga terhadap reaksi hewan-hewan lain, dan berbalik lalu pergi membawa pasanganku. Ternyata, baru saja setelah kami mendapatkan informasi tentang salep dari desa sapi, kami bergegas melanjutkan perjalanan ke kota segala hewan. Selama perjalanan, aku selalu memasukkan kesadaranku ke dalam ruang dimensi, dan mempercepat pembuatan arak bersama kakek tokek. Karena hanya ada satu kendi merah, arak di kendi itu rasanya yang terbaik. Sisanya adalah arak beras biasa, semuanya difermentasi di dalam kendi batu. Dan saat membuat arak, tokek bahkan membuka lahan gandum yang sangat besar. Di dalamnya ditanam penuh beras dan biji-bijian, sehingga tidak perlu khawatir kekurangan bahan. Mengingat buku surga pernah menyebutkan bahwa satu-satunya pembuat arak di kota hewan buas yang bisa membuat arak sudah lama tiada, bukankah aku menjadi satu-satunya pembuat arak di dunia ini? Aku seketika menjadi bersemangat, itu semua adalah emas murni. Maka aku semakin bekerja keras membuat arak. Setelah melalui perjalanan panjang selama 20 hari, kami akhirnya tiba di kota segala hewan. Aku dengan penasaran melihat ke kiri dan ke kanan. Dan karena rombongan kami terlalu cantik dan mencolok, sehingga banyak betina dan jantan melihat ke arah kami. Mereka berdiskusi dengan suara kecil, betina itu cantik sekali, dari suku Putri Duyung ya. Aku rasa suku rubah, mungkin juga suku burung. Betina ini sangat cantik, kekuatan keluarganya pasti luar biasa. Kalian lihat mereka, semuanya adalah manusia hewan kristal merah. Astaga, hebat sekali. 1, 2, 3, 4, ternyata ada 5. Dia punya 5 jantan kristal merah. Siwang menyembunyikan kristal hewannya, sehingga orang lain tidak bisa melihat kekuatannya, dan mengira dia hanya manusia hewan tanpa kristal biasa. Suara diskusi ini semuanya aku dengar, jadi aku merasa sedikit canggung. Aku segera bergeser ke samping, tidak ingin reputasi para jantan ini hancur karenaku. Yin Hong menatapku dengan bingung, "Si Yin, kenapa kamu berjalan sejauh ini?" Aku tersenyum canggung, berbisik pada Yin Hong, Si Ying, dan yang lainnya. "Maaf ya, apakah aku membebani reputasi kalian? Apakah ini akan memengaruhi kalian saat menikah nanti?" "Bukan, maksudku memengaruhi kalian saat mengikat pasangan nanti." Hu Hui menggendong anak betina kecil, menoleh dengan wajah bingung. "Nyonya, apa yang sedang Anda bicarakan? Apakah Anda terlalu banyak berpikir?" Kemudian melihatku sepertinya benar-benar tidak mengerti, dia lalu melanjutkan berkata, "Nyonya, saat kami melajang, kami bisa mengikuti siapa saja yang kami mau, melakukan apa saja yang kami mau. Tetapi lihatlah para jantan setelah mengikat pasangan. Setiap hari mengelilingi pekarangan kecil demi seorang betina, berkelahi setiap hari. Demi memperebutkan posisi jantan utama, mereka membuang harga diri apapun. Anda lihat mereka, masing-masing hidup bahkan tanpa senyuman. Betapa menyedihkannya." Hu Hui sangat meremehkan hal ikatan pasangan. Namun dia sepertinya khawatir kata-katanya menyinggung seseorang, dia langsung menambahkan, "Tentu saja, yang aku bicarakan bukan Tuan dan Nyonya seperti Anda berdua. Tuan sangat menyukai Nyonya. Tuan sangat bersedia mengikat pasangan dengan Anda." Siwang melotot dingin pada Hu Hui. Hu Hui ketakutan dan segera bersembunyi ke samping. Tiba-tiba aku melihat sekelompok manusia hewan di kejauhan sedang mengelilingi sebuah kios. Ada orang di sampingnya yang berdiskusi dengan suara kecil, "Ini mungkin kendi arak terakhir di dunia." Benar. Sejak pembuat arak terakhir meninggal dunia, tidak ada lagi pembuat arak di dunia ini. Bukankah ini memang yang terakhir? Astaga, kalau begitu aku harus segera pergi mengumpulkan kristal serangga. Setelah mendengarnya, aku ingin mencoba arak di dunia ini. Dengan adanya perbandingan,
barulah aku tahu apakah arak buatanku sendiri sebenarnya bagus atau tidak. Maka aku bertanya pada beberapa jantan di sekitarku, apakah kalian punya kristal serangga hijau? 3 keping saja cukup. Beberapa jantan yang hadir semuanya adalah manusia hewan kristal merah. Walaupun biasanya mereka tidak mengumpulkan kristal serangga, kalau dikumpulkan sedikit mereka masih punya 3 keping. Ketika aku mendekat, aku menyadari mereka mengelilingi kios batu, tetapi tidak ada yang pergi membeli. Aku bertanya dengan bingung pada salah satu manusia hewan, kenapa kalian tidak pergi membeli arak? Manusia hewan itu mendengar ada yang mengganggunya, awalnya dia sangat marah. Begitu menoleh dan melihat betina secantik diriku yang memabukkan hati, wajahnya langsung memerah. Kami hanya tidak punya kristal serangga. Ah, bukan. Mereka tidak punya kristal serangga. Aku hanya belum pergi berburu. Aku menjadi paham, kemudian melihat ke dalam kios batu. Kios batu ini tidak besar, yang dijual hanyalah daging dan buah-buahan, tidak ada yang aneh. Hanya kendi arak itu, aku sangat penasaran. Tyson membawa 3 keping kristal serangga dan pergi menukarkannya dengan arak. Kemudian dia dengan hati-hati memegang arak itu dan memberikannya padaku. Manusia hewan di lingkaran luar seketika melihat ke arah kami. Hei, untuk apa betina minum arak? Melihat dia begitu cantik, ini justru merugikan karena memberikan semangkuk arak pada betina. Aku juga mau, tapi aku tidak punya kristal serangga. Betina itu punya begitu banyak jantan kristal merah, dia terlalu bahagia. Tetapi barang seperti arak, diberikan kepada betina untuk diminum sangatlah membuang-buang. Barang sepedas ini, dia mungkin akan memuntahkannya pada tegukan pertama, lalu membuangnya beserta mangkuknya. Itu sangat membuang-buang. Namun Tyson dan yang lainnya tidak merasa membuang-buang. Ini adalah nyonya penguasa wilayah. Jika dia ingin membuangnya, jangankan 3 keping kristal serangga, 30 keping, 300 keping, mereka juga harus mendapatkannya. Aku mengambil air arak itu, mengendusnya terlebih dahulu. Memang ada bau alkohol, tetapi kurasa kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Aku melihat warnanya dengan saksama lagi, sedikit keruh, juga tidak terlihat seperti arak yang sangat bagus. Kemudian aku minum seteguk kecil. Aku benar-benar langsung memuntahkannya saat itu juga. Si Wang seketika menjadi tegang. Ada apa? Aku melambaikan tangan, memberitahunya bahwa aku tidak apa-apa. Hanya saja rasanya terlalu tidak enak. Orang-orang yang menonton di samping menatap air arak yang aku muntahkan dengan perasaan sayang. Terlalu membuang-buang, barang berharga seperti arak kenapa diberikan kepada seorang betina untuk diminum. Tetapi aku menutup telinga terhadap reaksi orang lain, menatap air arak di dalam mangkuk. Arak ini juga dibuat dari biji-bijian, tetapi warna, aroma, dan rasanya sangat tajam. Apakah barang seperti ini juga berharga 3 keping kristal serangga hijau? Diberikan gratis pun aku tidak mau meminumnya. Berpikir demikian, aku pun membuang mangkuk itu. Air arak tumpah ke tanah. Tindakan ini membuat para jantan yang menonton menjadi semakin marah. Betina yang keras kepala dan suka membuang-buang. Ini adalah kendi arak terakhir di dunia. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya seperti ini? Tetapi aku tidak peduli sama sekali, berbalik lalu menggandeng tangan Raja Iblis Agung dan pergi. Setelah aku keluar dari kerumunan, aku bertanya pada mereka dengan penasaran, jika aku juga ingin membuka toko di kota segala hewan, bagaimana cara membukanya? Si Ying menjawab, aturan di kota segala hewan cukup banyak. Untuk membuka toko di kota segala hewan perlu mengurus prosedur dan menyewa sebuah toko. Nyonya, apakah Anda ingin membuka toko? Aku mengangguk. Aku ingin membuka kedai arak. Yin Hong berteriak kaget. Kedai arak. Si Yin, apakah kamu bisa membuat arak? Yin Hong teringat ibunya pernah berkata bahwa aku tidak sederhana. Sangat mungkin aku adalah orang bijak. Waktu itu walaupun dia setuju dengan perkataan ibunya, sekarang dia tetap sangat terkejut. Pembuat arak terakhir di dunia ini sudah mati. Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Jika sekarang muncul pembuat arak baru, betapa menggemparkannya hal ini. Berpikir demikian,
Yin Hong langsung mengajukan diri secara proaktif untuk pergi membantu mencari toko. Selama waktu itu, aku menyuruh Tyson pergi ke kota segala hewan untuk mencari kabar tentang anak ketiga dan anak keempat. Asalkan kedua anak itu ada di kota segala hewan, aku yakin penciuman Tyson mampu menemukan mereka. Tetapi ketika Yin Hong kembali setelah menyelesaikan urusannya, dia malah memberitahu kami bahwa tokonya dibeli, bukan disewa. Ternyata orang yang mengurus rumah tahu bahwa kami berasal dari wilayah kehampaan dan tidak mau menyewakannya kepada kami. Mereka bilang rumah yang pernah dipakai oleh manusia hewan ular tidak ada yang mau lagi, jadi kami hanya bisa menghabiskan biaya beberapa kali lipat untuk membeli toko itu. Dan ketika kami melihat rumah itu berada di sudut paling terpencil di kota segala hewan, semua hewan terdiam. Si Ying menghela napas dengan wajah murung. Reputasi manusia hewan ular dari wilayah kehampaan terlalu buruk, sehingga kota segala hewan hanya memberikan toko semacam ini. Lokasinya tidak bagus, tokonya juga rusak, bocor di mana-mana. Aku melihat toko di depanku dan tertawa. Tidak apa-apa, melakukan sesuatu dari awal bukan pertama kalinya kita alami. Terlebih lagi toko ini tidak punya apa-apa, jadi kita hancurkan saja semuanya. Kita bangun ulang. Para jantan tiba-tiba menatapku. Nyonya, apakah Anda punya ide? Aku berpikir sejenak, lalu mengambil sebuah ranting dan mulai menggambar di tanah. Tidak lama kemudian, sebuah bangunan kayu 2 lantai tergambar dari tanganku. Tolong potong kayu dan bawa kemari. Bagaimana cara memotong setiap kayu, akan kugambar di sini. Kita proses kayunya bersama-sama, setelah itu aku akan beritahu kalian cara membuatnya. Tanpa banyak bicara, para hewan langsung naik ke gunung untuk menebang pohon kayu. Aku melihat rumah kecil yang kugambar, sesekali menambahkan beberapa coretan. Butuh pintu dan jendela, lantai 2 juga butuh tangga, membuka koridor yang luas, dan juga perlu menggali ruang bawah tanah untuk menyimpan arak. Di depan rumah dikelilingi halaman yang agak besar, jika ada tamu yang datang minum arak, selain bisa minum di dalam rumah, juga bisa minum di halaman. Mengenai kursi dan perabot, karena waktunya mepet, buat saja yang sederhana. Mengenai jendela, dunia ini tidak ada kaca, tidak ada kertas, dan tidak ada kain kasa, jadi gunakan saja daun yang lebih besar. Juga harus membuat sebuah danau buatan kecil. Aku melirik anak bodoh Lan Hai yang menggemaskan di samping, jika danau buatan sudah selesai, aku bisa menyuruhnya mengangkut air, dan dia akan punya tempat untuk berenang. Kayu-kayu berbentuk silinder dipotong sesuai bentuk yang kuinginkan. Aku menyuruh mereka menggunakan tanaman rambat untuk mengikat kayu, celah kayunya diisi dengan lumpur dan batu. Untuk mencegah pembusukan di musim hujan, aku menyuruh mereka memotong batu untuk membuat fondasi pondok. Aku berjalan mondar-mandir menggunakan otak untuk berpikir, tetapi hal itu membuat Si Wang di samping sangat tidak puas. Aku sedang meneliti bagaimana cara menyatukan kayu agar paling kokoh, namun aku merasakan suara mendesis dingin di telingaku. Begitu menoleh, aku melihat Si Wang memasang ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Sepertinya dia mengeluh bahwa aku jelas-jelas sedang hamil tetapi masih sibuk seperti ini. Maka aku hanya bisa dengan sadar mengikuti Si Wang mundur dari lokasi konstruksi, menuju ke bawah keteduhan pohon di samping, melihat hujan gerimis yang masih turun. Suhu pada saat ini cukup nyaman. Si Wang tiba-tiba membawakanku daging yang baru saja dipanggang. Aku memakannya dengan lambat. Tokek yang tengkurap di pundakku menggoda, "Cucu, sekarang kamu benar-benar ada yang mengontrol." Aku malas mempedulikannya. Dan ketika Tokek muncul, Si Wang malah menatap ke arah bahuku. Dia merasakan ada gumpalan sesuatu berwarna hitam kemasan. Benda ini terkadang tidak muncul, terkadang muncul di bahuku. Pada awalnya dia melihatnya dengan sangat kabur, kemudian lambat laun semakin jelas dari hari ke hari. Kadang dia juga bisa mendengar sedikit suara dia berbicara. Isi yang didengarnya juga semakin jelas dari hari ke hari. Dia tidak tahu apa itu, dan juga tidak berinisiatif menanyakannya kepadaku. Namun di hari-hari mendatang, ini justru menjadi pemicu pertengkaran kami. Datanglah, datanglah. Pabrik arakku akhirnya selesai dibangun.
Tetapi saat aku melihat rumah berbentuk kotak persegi 4 ini, aku tiba-tiba teringat masa laluku. Teringat diriku yang dulu juga memiliki rumah kecil yang hangat. Ayah selalu merangkul ibu dan memanggilnya istri. Juga ada kakak laki-laki dan kakak perempuan keempat. Dia selalu bertengkar denganku, tetapi setelah aku melakukan kesalahan, dia juga selalu maju untuk pasang badan, lalu menggunakan tatapan galak untuk mencegahku maju. Kapan sebenarnya semuanya berubah? Teringat beberapa hari sebelum akhir zaman tiba, di berita muncul video banyak orang menggigit orang lain. Kakak laki-lakiku yang merupakan pegawai menelepon ke rumah, menyuruh ayah dan ibu menyiapkan lebih banyak air dan makanan, dan menyuruh untuk menutup pintu dan jendela menggunakan pelat baja. Kakak laki-lakiku juga meneleponku yang berada di universitas, menyuruhku cepat pulang. Untung saja universitasku berada di kota yang sama. Tetapi pada saat itu, di jalan raya sudah tidak ada taksi dan bus lagi. Aku menyewa sepeda berbagi pakai dan mengayuhnya pulang. Tetapi di perjalanan pulang, hujan berwarna merah turun. Aku basah kuyup seluruhnya. Hujan ini membuatku demam tinggi, dan juga membuatku mendapatkan kemampuan khusus. Aku perlahan-lahan memejamkan mataku. Kenangan berdarah memenuhi benakku. Saat itu, aku membeli banyak obat di toko terdekat dan membawanya pulang. Ibu membeli banyak kantong makanan dari supermarket. Tetapi tenaganya tidak cukup, dia hanya membawa 2 atau 3 ember air. Ayah memaku jendela dengan pelat baja. Ibu berteriak bahwa air tidak cukup, lalu menghidupkan air ledeng untuk ditampung ke dalam ember. Tetapi air ledengnya berwarna merah. Aku segera menarik ibu dan menyuruhnya jangan menampungnya lagi. Aku berniat turun untuk membeli air lagi. Tetapi orang yang membeli air sudah sangat banyak. Air dan makanan di supermarket dengan cepat habis dirampok. Kemudian orang yang menggigit orang lain muncul di supermarket. Aku tidak sempat berpikir panjang, dan langsung menarik ibu berlari pulang. Setelah kami kembali, ayah menggunakan pelat baja untuk memaku mati pintu utama. Tetapi makanan di rumah hanya cukup untuk dimakan 2 atau 3 hari. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Maka aku menelepon kakak perempuan keempat dan kakak laki-lakiku. Kak, di perumahan muncul orang yang menggigit orang lain. Ayah sudah memaku mati pintunya, tetapi makanan kita tidak cukup, hanya bisa dipakai untuk 4 atau 5 hari. Kapan kakak pulang? Kakak laki-lakiku di ujung telepon sepertinya juga sangat mengkhawatirkan keadaan di rumah. Tetapi dia tidak bisa langsung bergegas pulang. Yan, kalian bertahan dulu. Aku akan mencari cara untuk bergegas pulang. Kata-katanya belum selesai, terdengar suara erangan tertahan dari ujung telepon. Aku berteriak cemas, kakak kenapa? Di ujung telepon sana tidak ada jawaban. Aku sebenarnya pernah curiga, apakah kakak perempuan keempat dan kakak laki-lakiku digigit atau terinfeksi. Kemudian aku tumbang. Demam tinggi membuatku berbaring di rumah selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari, aku membangkitkan 2 kemampuan khusus, yaitu kemampuan elemen kayu dan kemampuan ruang dimensi. Aku merasa diriku memiliki jaminan untuk bertahan hidup, dan baru saja berniat memberitahu keluargaku mengenai hal ini. Keluar dari kamar, aku melihat kakak laki-lakiku muncul secara utuh di rumah. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum melihatku. Yan, ku dengar kamu demam. Manusia yang kehujanan hujan merah dan demam akan membangkitkan kemampuan khusus. Kamu membangkitkan kemampuan apa? Dia tampak masih sama seperti sebelumnya, tetapi aku merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Maka secara naluriah aku menahan diri, dan memberitahunya bahwa aku hanya membangkitkan kemampuan elemen kayu. Tiba-tiba sebuah suara panggilan terdengar di telingaku. Siwang menarik kembali lamunanku. Begitulah 3 hari berlalu. Tyson belum juga membawa kembali anak ketiga dan anak keempat. Hal ini membuatku menjadi khawatir. Di dunia yang sainsnya tidak maju, mencari orang bukanlah hal yang mudah. Untungnya penciuman manusia hewan sangat tajam. Aku membawa Siwang berkeliling di kota segala hewan, mungkin anak ketiga dan anak keempat akan mencium bauku dan datang mencariku. Melihat sekelompok anak manusia hewan berlarian bermain, aku tidak tahan untuk maju dan bertanya kepada mereka apakah pernah melihat anakku. Tetapi tidak.
Anak-anak manusia hewan itu juga tidak tahu. Aku merasa sedikit kecewa. Aku menghela napas, lalu mengeluarkan beberapa potong manisan buah kering yang kubuat sebelumnya. Membujuk mereka seperti serigala berbulu nenek. Anak-anak, kalian bantu tante satu hal, camilan ini akan diberikan kepada kalian semua, oke? Air liur anak-anak manusia hewan itu menetes deras. Mereka belum pernah makan barang seperti ini. Melihat tingkah mereka, aku tidak bisa menahan tawa. Kalian bantu tante dua hal. Hal pertama, jika kalian melihat dua anak manusia hewan ular bersisik dalam, salah satunya memakai topeng perak, kalian beritahu mereka bahwa ibunya sedang mencari mereka. Anak-anak manusia hewan itu mengangguk. Hal kedua, tante ajarkan kalian sebuah lagu anak-anak, kalian ingat baik-baik, lalu bernyanyilah sambil bermain. Bisa tidak? Anak-anak manusia hewan itu bersorak riang. Bisa, bisa. Maka aku pun mengajari mereka bernyanyi. Kedai arak kecil di sudut barat kota, rasanya manis, kental, dan nikmat. Bersendawa arak dan buang angin, nikmati kebahagiaan selagi bisa. Sudah ingat belum? Anak-anak itu dengan gembira menjawab, sudah ingat. Aku membagikan buah kering di tanganku dalam jumlah banyak kepada mereka. Anak-anak itu dengan sangat gembira menyanyikan lagu tersebut. Mungkin karena lagu ini cukup mudah diucapkan, dengan cepat lagu ini tersebar di kota segala hewan. Sesekali ada 2 atau 3 manusia hewan berkumpul bersama. Pernahkah kalian dengar, di barat kota ada sebuah kedai arak? Bicara sembarangan apa, di dunia ini sudah tidak ada lagi pembuat arak, mana mungkin ada kedai arak. Jangan bercanda, sayang sekali. Seumur hidupku aku bahkan belum pernah meminum semangkuk arak pun. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan mengumpulkan banyak kristal serangga, setidaknya meminum semangkuk. Mendengar orang yang pernah minum arak mendeskripsikan rasanya, cek, sungguh membuat iri. Aku juga ingin mabuk sekali saja. Tetapi ini sungguhan. Coba dengar isi lagu anak-anak itu, kedai arak kecil di sudut barat kota. Nikmati kebahagiaan selagi bisa. Manusia hewan itu langsung bangkit duduk. Maksudmu, muncul pembuat arak baru di kota segala hewan. Masa sih, tidak mungkin. Berita tentang kedai arak dengan cepat tersebar ke seluruh kota segala hewan melalui lagu anak-anak. Sebelumnya sebotol arak saja sudah menimbulkan kehebohan di kota segala hewan, apalagi kali ini adalah sebuah kedai arak. Kota segala hewan mendidih oleh para pejantan. Dengan cepat para pejantan manusia hewan bergegas menuju kedai arak, ingin memastikan kebenaran dari lagu anak-anak tersebut. Melihat pemandangan di depanku, aku menggandeng tangan Si Wang. Ayo kita juga pulang. Si Wang malah langsung menggendongku. Kemudian dia berpesan padaku untuk berpegangan erat. Secara refleks aku patuh dan memeluknya erat. Kemudian pengalaman ajaib yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dimulai. Ini adalah lari cepat. Wush! Maju melesat 40 hingga 50 meter. Kemudian wush lagi, maju lagi 40 hingga 50 meter. Manusia hewan di sekitar hanya merasakan hembusan angin lewat, bahkan tidak merasakan ada manusia hewan yang melintas. Kedua tanganku melingkari leher Si Wang. Aku benar-benar tercengang. Di otakku bahkan ada jeda kosong sesaat, cukup lama baru aku bisa sadar kembali. Aku menatap Si Wang dengan agak bersemangat. Raja Iblis Agung, kamu hebat sekali. Langkah kaki Si Wang yang sedang melangkah maju tiba-tiba berhenti sejenak. Hebat ya, jantungnya seolah masih berdegup secara aneh. Detak jantungnya memberitahunya bahwa dirinya suka dipuji oleh betina kecilnya ini. Detik berikutnya dia langsung berteleportasi, membawaku masuk ke dalam kedai arak. Di dalam kedai arak sudah terbentuk sempurna. Meja konter untuk menjual arak dan kursi untuk minum arak semuanya sudah tertata rapi. Hanya saja belum ada arak di dalam kedai itu. Yin Hong sedang menahan pagar hewan di luar pekarangan, yang lainnya sedang sibuk di dalam. Saat aku muncul di kedai arak, Si Ying menghentikan gerakannya, berjalan mendekat dan menatap kami dengan hormat. Tuan penguasa wilayah, Nyonya. Maka aku memberitahu mereka, kalian umumkan keluar, kedai arak kita buka besok. Hari pertama pembukaan, penjualan arak tidak dibatasi.
Setelah itu, setiap hari hanya menjual 30 mangkuk. Siapa cepat dia dapat. Si Ying menatapku dengan bingung, kita benar-benar punya arak. Kenapa hanya menjual 30 mangkuk? Aku mengangguk. Ini namanya strategi kelangkaan. Cara ini baru akan berhasil nanti. Si Ying menerima perintah dan segera pergi melakukannya. Aku menarik Si Wang, memanggil dua anak kami dan naik ke lantai 2. Sesampainya di lantai 2, dengan gembira aku mengeluarkan barang-barang dari ruang dimensiku. Anak pertama menatapku dengan bingung. Ibu ambil apa? Aku terus mencari secara misterius. Tunggu sebentar ya, sebentar lagi. Kemudian satu set utuh, satu besar dan 4 kecil pakaian kulit hewan ku keluarkan. Saat hari api berkobar, ada banyak kulit hewan di gua Si Wang, jadi aku menggunakannya untuk membuat pakaian. Kali ini pakaiannya dibuat dengan sangat teliti. Dipilih kulit hewan yang paling nyaman. Dan pakaian untuk Si Wang dibuat dengan lebih saksama. Kulit hitamnya dianyam melintang dan membujur secara teratur. Setelah memakaikan pakaian kulit hewan kecil pada anak-anak, aku memakaikan setelan ketat berwarna hitam dengan estetika modern ini pada Si Wang. Si Wang bertanya padaku dengan bingung, apakah ini untuknya? Aku tersenyum dan mengangguk. Tentu saja ini untukmu. Tepat pada saat ini Yin Hong melintas di depan pintu. Sepasang matanya menatap tajam ke dalam. Si Wang melihatnya, tetapi dia tidak mencegahnya. Dia tahu serigala perak ini juga memiliki niat terhadapku. Sayang sekali Tyson tidak ada. Jika tidak, mata Si Wang memancarkan kilatan dingin yang jahat. Kemudian dia berkata padaku dengan lembut, Yan, aku tidak bisa memakainya. Kamu bantu aku ya. Mata Yin Hong yang diam-diam mengintip ke dalam ruangan membelalak. Mana ada jantan yang begitu tidak tahu malu, ternyata menyuruh pemilik betinanya untuk membantunya memakai baju. Tetapi si Yin sangat memanjakan ular pembawa keberuntungan ini. Apakah dia akan benar-benar membantunya memakai baju dengan tangan sendiri? Astaga, melihat mereka cium-cium, peluk-peluk, dan angkat tinggi-tinggi saja sudah cukup. Masa harus melihat si Yin memakaikan baju untuknya? Oh, bagaimana ini? Ingin melihat tapi juga cemburu. Yin Hong menggigit jarinya, menatap merana ke dalam. Membatin mengapa Tyson belum juga pulang, jika tidak, walaupun cemburu setidaknya ada temannya. Namun aku berdiri dan tersenyum, kemudian ternyata benar-benar membantu ular keberuntungan ini memakainya. Si Wang menunduk menatapku, dan tiba-tiba bertanya pelan apakah dia terlihat tampan. Aku segera mengangguk. Tampan, bagaimana ini? Melihat pejantanku sendiri memakai pakaian bagus, wajahku terasa sedikit panas. Kedua anak kami juga berlari datang dengan gembira. Ibu, cepat lihat baju kami. Aku segera berjongkok menatap mereka. Bagus, anak pertama dan anak kedua sangat puas. Kami juga merasa bagus. Ibu hebat sekali. Aku bercanda dan bermain sebentar dengan kedua anakku, namun justru merasa semakin merindukan anak ketiga dan anak keempat. Jika keempat anakku ada di sini dan memakai baju kulit yang keren ini, alangkah baiknya. Anak-anak ingin memamerkan pakaian mereka, dan berlari keluar dengan gembira. Di ruangan hanya tersisa aku dan Si Wang. Sepertinya melihat aku memikirkan dua anak kami yang lain, Si Wang menghiburku. Yan, banyak manusia hewan ular yang dibiarkan bebas bertumbuh sejak kecil. Dia sepertinya memberi terlalu banyak perhatian dan memanjakan anak-anak. Kemudian dia terus membujukku. Anak-anak sudah membentuk kristal hewan dan memiliki kemampuan berburu. Mereka sudah lama memenuhi persyaratan untuk dilepaskan. Sebagai seorang ibu, kamu tidak perlu selalu mengkhawatirkan mereka. Kota hewan buas tidak seperti dunia bumi yang damai, juga tidak seperti kegilaan saat akhir zaman. Di sini memang berbahaya, tetapi tidak cukup berbahaya hingga di mana-mana ada monster pemakan manusia. Manusia hewan ular tidak seperti ras lain, mereka lebih mudah dibenci. Jadi jika ada kesempatan, manusia hewan ular sejak kecil akan mencoba membiarkan mereka pergi keluar sendirian untuk tumbuh mandiri. Jika menemui masalah yang benar-benar tidak bisa diselesaikan, mereka bisa pulang dan memberitahu ayah ibunya untuk meminta bantuan. Jika tumbuh lancar di luar,
mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan dunia ini. Induk yang memanjakan anak manusia hewan ular seperti ini, kamu adalah yang pertama. Hal ini belum tentu menjadi hal baik bagi anak manusia hewan ular. Tetapi aku mendesah tidak setuju. Raja Iblis Agung, mereka baru berumur 4 tahun, sekecil ini bagaimana aku bisa tenang. Kemudian aku mundur beberapa langkah, lalu mengeluarkan sebuah kendi arak besar dari ruang dimensi. Kendi arak itu baru saja keluar dari ruang dimensi, Si Wang segera menangkapnya. Dia meletakkan kendi arak itu di lantai dengan mantap, seolah khawatir aku memindahkan barang berat dan melukai diriku sendiri. Menghadapi kekhawatirannya yang berlebihan, aku menekannya ke kursi untuk duduk dengan santai. Kemudian aku membuka tutup kendi arak. Aroma arak yang kuat tercium. Si Wang agak terkejut, tetapi juga tidak terlalu heran. Ternyata benar-benar arak. Betina kecilnya ini benar-benar bisa membuat arak. Dialah yang benar-benar hebat. Aku mengambil sebuah mangkuk, menuangkan semangkuk dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah arak kendi pertama yang aku buat di dunia ini. Aku ingin kamu yang pertama kali meminumnya. Mungkin rasanya belum terlalu enak. Coba kamu cicipi. Si Wang juga sudah tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Dia menerima air arak itu, melihatku yang menatapnya dengan penuh harap, ada semacam perasaan bahwa hidup ini sangat indah. Dia mengangkat arak di tangannya dan meminumnya seteguk kecil. Aromanya pekat di bibir, warnanya sedikit kekuningan, dan ada rasa manis setelah diminum. Meskipun pembuat arak di dunia ini keras kepala, masih ada sedikit arak yang tersisa. Dan dia adalah pejantan yang tidak masuk akal, serta penguasa wilayah kehampaan. Selalu ada manusia hewan yang memberinya barang-barang bagus. Jadi dia pernah minum air arak. Tetapi arak macam itu jika dibandingkan dengan yang aku berikan, benar-benar tidak ada apa-apanya. Dia menundukkan kepalanya, menatap mangkuk di tangannya, memuji tanpa ragu, enak. Aku seketika menjadi senang. Ini kendi pertama, aku merasa beberapa bagiannya masih kurang bagus. Tunggu sebentar, aku akan mengambil kendi kedua untuk kamu coba. Begitulah, Si Wang membantuku mencicipi arak sepanjang malam. Dan pada saat ini, di depan Jieling yang telah lama menghilang, sedang berdiri sebuah bayangan virtual. Kamu gagal lagi. Bayangan itu berwajah bengis dan berekspresi marah. Dasar tidak berguna, gagal sekali lagi, aku akan memusnahkanmu. Aku akan mengganti betina lain menjadi tokoh utama wanita dunia. Jieling juga sangat marah. Mana aku tahu lawanku begitu hebat. Kamu adalah langit, kamu pun tidak punya cara. Beritahu aku apa sebenarnya asal-usulnya. Bayangan itu tiba-tiba marah besar. Tekanan yang kuat menekan Jieling hingga tersungkur di tanah. Itu bukan urusanmu untuk tahu. Jieling yang tengkurap di tanah sangat tidak terima. Mengapa kamu tidak membiarkanku membunuhnya sendiri? Bayangan itu menatapnya dengan meremehkan. Apakah kamu bisa membunuhnya? Jieling mendongakkan kepalanya dengan tidak pasrah. Aku tidak bisa membunuhnya, tetapi kamu adalah langit, bukan? Mengapa kamu tidak membantuku? Membantuku berarti membantu dirimu sendiri. Tetapi dia tidak mendapatkan respons dari langit. Maka dia memberitahu bayangan itu, aku ingin menjadi dewasa. Aku tidak ingin menggunakan tubuh anak-anak ini untuk menghadapi musuh. Wajah bayangan itu tiba-tiba mendekat. Wajahnya penuh dengan bekas luka yang mengerikan. Jika aku ada di sana, aku pasti bisa mengenali langit yang mengerikan ini. Ternyata menggunakan wajah kakak laki-lakiku di kehidupan sebelumnya. Tekanan kuat dari bayangan itu menekan Jieling hingga tidak bisa berbicara. Aku berikan satu kesempatan terakhir. Pejantan kristal emas dari buku, aku akan menyuruhnya menemuimu lebih awal. Setelah dia menemuimu, dia akan memberimu sebuah buah. Memakan buah ini kamu bisa menjadi dewasa. Pejantan dan buah sudah diantarkan ke hadapanmu. Kali ini jika kamu masih gagal, kamu tidak perlu lagi menjadi tokoh utama wanita dunia. Setelah mengatakan kalimat ini, bayangan itu menghilang. Jieling terbatuk keras beberapa kali. Selama periode waktu ini, dia sebenarnya sangat kesulitan. Karena terluka, dia tidak punya waktu untuk mengembangkan pejantan yang diatur oleh langit jelek itu untuknya.
Dan di antara pejantan yang sekarang dia ikat paksa menggunakan metode rahasia, Hu Ke tampaknya sering linglung. Ying Zhao sering termenung melihat langit sendirian. Hanya Yuan Dingshan yang masih merawatnya. Dan karena luka beratnya yang masih dalam tahap pemulihan, dia juga tidak punya waktu untuk berkomunikasi menggunakan kekuatan para pejantan itu. Jika tertinggal satu langkah, akan terus tertinggal. Dia bahkan merasakan keberuntungannya mengalir pergi. Namun mengetahui dirinya akan segera memiliki pejantan kristal emas, suasana hati Jieling menjadi sedikit lebih baik. Yuan Dingshan tiba-tiba berjalan mendekat. Pemilik betina, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jieling yang sudah berkali-kali gagal sudah tidak punya kesabaran lagi untuk berpura-pura menggemaskan. Dia menjawab dengan tidak sabar, penguasa kota harimau hitam, Ming Yan, memiliki sebuah penyesalan di dalam hatinya. Penyesalan ini berkaitan dengan arak. Di kota kecil di depan ada 3 kendi arak bagus terakhir dari si pembuat arak. Tidak peduli seberapa besar harganya, kita harus membeli ketiga kendi arak ini. Langit mengatur satu pejantan untuknya, dia sendiri juga harus berusaha mendapatkan beberapa pejantan lagi. Dia sedikit takut pada Ming Yan, tetapi bakat Ming Yan adalah api. Api di kota hewan buas adalah kekuatan suci yang menakutkan. Jika bisa menariknya menjadi orangnya sendiri, itu sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Jika bisa menjadi suaminya, dia akan mengabaikan segalanya untuk berkomunikasi dengan kekuatan apinya. Hanya karena membuka kedai arak, sudah membuat jutaan pejantan rela memberikan segalanya untukku. Bahkan tuan penguasa kota yang merupakan penguasa satu kota pun tidak terkecuali. Mereka berebut maju satu sama lain. Tetapi aku memberi tahu mereka bahwa setiap orang setiap harinya hanya boleh membeli 10 mangkuk. Para manusia hewan berdesakan maju seolah khawatir araknya akan habis terjual. Siapa sangka benda yang sangat sulit didapat seperti kristal serangga, pejantan-pejantan ini ternyata memilikinya, dan rela menggunakan harta ini untuk membeli arak. Namun keramaian di sini memang sudah berada dalam dugaanku. Tidak peduli di zaman atau dunia manapun, arak memiliki daya tarik yang mematikan bagi makhluk berjenis kelamin jantan. Dan pejantan di kota hewan buas sangat banyak, sehingga arak akan sangat laku biarpun dijual mahal. Tiba-tiba seekor serigala penyendiri berjalan masuk. Dia berjalan menuju meja arak. Yin Hong dan Si Ying memandangi pejantan di depannya. Yin Hong tidak mengenalnya, tetapi Si Ying mengenalinya. Lang Yu. Di dahinya sudah kembali memiliki kristal hewan berwarna merah. Lang Yu mengeluarkan beberapa keping kristal serangga merah dari sakunya tanpa ekspresi. Mau arak? Kemas menggunakan tempayan batu. Si Ying menatapnya dengan wajah dingin. Kamu ternyata punya begitu banyak kristal serangga merah. Sorot mata Lang Yu menajam. Kenapa tidak mau menjual padaku? Si Ying tidak berbicara, dan diam-diam menyimpan kristal hewan tersebut. Kemudian ia membungkus arak yang dimintanya dan memberikannya padanya. Lang Yu mengambil arak tersebut lalu pergi. Yin Hong bertanya dengan penasaran siapa dia. Si Ying menatap kepergian Lang Yu, lalu memberitahunya bahwa itu hanyalah seekor manusia hewan pengembara dari suku Yanxiang. Karena hubungan dengan Song Ji, kesan Yin Hong terhadap manusia hewan pengembara masih cukup baik. Dia menatap pandangan Lang Yu.